Lagi-lagi perseteruan antara Nikita Mirzani dan RG kembali memanas. Kuasa hukum penggugat tidak bisa mengajukan penggugat, maka mencari-cari alasan. Sehingga sidang mediasi itu akhirnya berlangsung tanpa kehadiran Nikita Mirzani. Dan seperti bisa diduga, kuasa hukum Reza Gladys langsung mengangkat suara, menyebut ketidakhadiran itu sebagai bentuk mencari alasan. jadi intinya, karena pihak kuasa hukum penggugat tidak bisa mengajukan penggugat, maka mencari-cari alasan. Masalahnya, tuduhan itu hanya bekerja pada mereka yang tidak paham mekanisme dasar hukum. Karena dalam konteks ini, absennya Nikita bukan pilihan, melainkan konsekuensi dari status hukum yang membatasi geraknya. Saat seseorang berada dalam tahanan, akses keluar masuk pengadilan tidak bisa dilakukan hanya karena dijadwalkan mediasi. Setiap perpindahan harus mendapatkan izin tertulis dari lembaga yang berwenang. Dan untuk Nikita, izin tersebut harus datang dari pengadilan tinggi yang menangani proses bandingnya. Tanpa izin tersebut, ia tidak bisa hadir meski ruangnya sudah disiapkan dan meski kuasa hukumnya ingin menghadirkannya. Ini bukan penyimpangan prosedur, ini bukan kelalaian. Dan jelas bukan drama seperti yang ingin digambarkan pihak seberang. Ini standar hukum yang berlaku untuk siapapun yang sedang menjalani masa tahanan. Justru secara hukum, kehadiran Nikita tetap sah melalui kuasa hukumnya. Sistem hukum memang memberi ruang agar proses tetap berjalan tanpa melanggar aturan penahanan. Karena itu, memaksakan narasi bahwa ketidakhadiran Nikita adalah alasan justru memperlihatkan kurangnya pemahaman atau mungkin keengganan membaca aturan yang sebenarnya sederhana. Intinya jelas, dalam status tahanan, langkah seseorang bukan ditentukan oleh keinginannya, melainkan oleh izin resmi lembaga yang memproses perkaranya. Bagaimana menurut Anda? Yang jelek terus mau akhirnya operasi karena sudah terima banyak. Rahang kuda, sini aku kasih tahu kau. Ya kan, di dalam video ini kau bilang kan kepada terdakwa yang jelek katanya gitu. Enggak semua orang seperti kau. Punya uang langsung operasi. Apa kau nggak takut ditanya Tuhan nantinya, hidung kau kemarin itu nggak begitu, bibir kau itu kemarin itu nggak jontor seperti itu. Ya kan, intinya kau bilang sama NM seperti itu. Ya kan, kau geram karena melihat perubahan Nikita Mirzani. Dari before ke afternya jauh, ya kan. Ya itulah the power of money, ya kan. Tapi pertanyaan aku tuh, kenapa kau harus bawa-bawa Tuhan? Memang kau paham? Memang pahamkah kau? Setinggi apa ilmu agama kau? Setinggi apa? Sehingga kau berani bilang, nanti kau nggak takut ya ditanya Tuhan, hidungmu tuh kemarin nggak seperti ini, bibirmu itu kemarin nggak seperti ini. Lalu behelmu itu tuh yang banyak tainya itu tuh nggak jadi pertanyaan di sana nanti. Terus dagumu sekarang, ya, yang semakin kau lancipkan, semakin mukamu seperti ikan pari. Apakah nggak takut kau dipertanyakan? Sesama jelek itu nggak usah saling menghakimi, ya, nggak usah saling harus sorot fisik, bahas fisik, nggak usah. Semua orang tuh punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, ya. Semua orang punya. Ya kan, muka aku ini belum diapa-apakan, tapi aku pengen aku melancipkan daguku seperti ini, aku pasang implan seperti kau, tapi mukaku kan enggak lebar seperti ikan parinya ke sini, ya. Tapi kalau aku misalnya aku gini kan, aku tarik terus aku lancipkan daguku, ya, mungkin agak cantikan aku dari kau kalau aku treatment. Jadi cuman aku bilang sama kau, sama orang jelek, sama kaum jelek itu nggak usah berani bahas fisik, nggak usah. Kau itu tuh nggak cantik, wajahmu itu lo seperti ikan pari, asal kau tahu aja. Ini ya, jangan marah lo ya, jangan marah nih, kita bebas nih. Kamu boleh komen aku seperti apa, sak bodoh, ya. Maksudku itu kalau kita mau membahas kasus, nggak usah sampai ke fisik, ya, apalagi sampai ngebahas fisiknya nih Nikita Mirzani yang notabene itu dia itu seorang artis, terus dia semau-maunya dia mau ngapain kayak gitu. Kalau masalah dosa itu urusannya dia.
Dengan kau membicarakan Nikita Mirzani saja seperti ini di publik, ditonton sama orang, dibagikan, di like, itu dosa OP Nikita Mirzani itu sudah kau ambil, bego. Asal kau tahu aja nih, ya. Asal kau tahu aja nih, ya kan? Dengan kau terus membicarakan dia tanpa melihat muka kau yang seperti ikan pari itu, kau sudah mengambil dosa OP-nya dia. Dan jangan kau langsung berstatement kalau Nikita Mirzani itu seolah-olah tuh ditanya nggak ada benarnya di mata Tuhannya, terus nanti masuk neraka. Tuhan itu tuh menilai ini hati, ya. Manusia tempatnya salah, maka ada yang namanya kita taubat. Nggak ada yang tahu taubatnya seseorang, ya. Biarpun orang itu dulunya biadabnya, bajingannya luar biasa, tetapi kalau di hati kecilnya selalu ada nama Tuhannya, selalu ada nama nabinya, selalu istighfar setiap hari tanpa orang lain tahu apa yang kita lakukan. Nih di hati ini, hati yang terutama dinilai sama Allah itu, ya. Kalau memang kita sudah melakukan kesalahan dan orang itu nanti suatu saat dia itu minta ampun seampun-ampunnya, bertaubat sejadi-jadinya, ya, dia mengingat semua kesalahan, menyesal apalah itu, kasih sayang Tuhan itu tuh lebih dekat ketimbang rasa bencinya kepada umatnya. Asal kau tahu aja, nggak usah ngomong agama kau, nggak usah ngomong masalah manusia ini ditanya sama Allahnya karena mereka merubah bla 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 bla. Itu behelmu itu, ya, behelmu itu dulu yang harus kau pikirkan. Kenapa kau masang behel? Untuk merubah juga itu mukamu yang seperti pari itu, biar agak mendingan ciut sedikit ini rahang-rahangmu yang seperti rahang kuda itu kan. Aduh, malu kau. Kecuali mereka-mereka yang sudah cantik dari lahir, ya, baru tuh mereka itu ya kita bisa terima lah kalau mereka ngomongin orang jelek. Lah ini kau yang terlahir dari kampung, mukanya nggak simetris, makin kesini makin aneh. Mana kalau ngomong di kamera itu deket banget. Aku baru sekarang lihat orang behel tapi jijian gitu, nggak tahu kenapa. Lihat muka kau, lihat dulu muka kau seperti pari itu. Itu tidak boleh dikatakan bisa memutihkan, bisa kemudian menghilangkan flek gitu. Nah itu namanya melebihi klaim, ya, salah dalam teknis klaim kosmetika. Kalau ada disebutkan seperti itu namanya sanksi administratif. Betul, gue setuju sama si bapak ini. Gue setuju overclaim itu hanyalah sebuah pelanggaran administrasi di dunia kosmetika. Tapi dengan catatan penipuan itu nggak ada di dunia ini, Pak. Karena gue sangat yakin produk mereka yang overclaim ini sebenarnya cuma untuk melindungi konsumen mereka agar tidak mengkonsumsi ingredient secara berlebihan. Kan sesuatu yang benar-benar itu nggak baik, ya kan? Ini loh, kalau di ranah administrasi BPOM itu overclaim ya hanya sebuah kesalahan administrasi. Tapi ketika sudah masuk ke market dan terjadi transaksi kepada konsumen, maka produk yang didapatkan konsumen tidak sesuai dengan yang dijanjikan itu bisa dua. Kalau nggak perdata, yaitu wan prestasi, atau pidana, yaitu penipuan. Ya lu tinggal pilih aja gitu loh. Punten banget nih ya Pak ya, gue bukan lulusan hukum, tapi ini tuh sesimpel itu loh logikanya. Ada nyari duit kok sebegininya sih Pak. Lagi-lagi perseteruan antara Nikita Mirzani dan RG kembali memanas. Ruang mediasi yang harusnya menjadi tempat berunding antara Nikita Mirzani dan RG ini malah menjadi tempat perseteruan antara kedua belah pihak. Perdebatan yang kian memanas di ruang mediasi, di mana pihak RG mengatakan kalau pihak Nikita ini tidak sanggup mendatangkan Nikita dan Mail pada saat mediasi kemarin. Dan juga pihak RG memutuskan keluar dari ruangan mediasi dikarenakan mereka ini marah karena mereka dikatakan tidak memiliki surat kuasa oleh pihak Nikita Mirzani. Jadi ceritanya tuh mereka kayak nggak terima gitu ya kan. Jadi kayak mereka memutuskan ya udah kita pergi aja, kita keluar. Nah kalian berunding nih sama bangku kosong. Itu yang disampaikan sama pihak RG. Dan ini kalau lo mau tahu katanya RG itu hadir kemarin, tapi dia ada di sebelah.
Jadi dia tuh tinggal menunggu kehadiran dari Nikita dan Mail aja. Tapi karena Nikita dan Mail ini nggak hadir, jadi RG pun tidak jadi hadir. Ini menurut penyampaian dari kuasa hukumnya RG ya ke media kemarin. Nah, pertanyaan saya nih Pak, mohon maaf. Sebelahnya tuh di mana Pak? Di sebelah mana gitu? Dan kalaupun Nikita dan Mail hadir kemarin ya, bukannya kata Bapak, klien Bapak bakalan hadir di mediasi kalau Nikita sudah menyerahkan uang tunai sebesar 504 miliar ya. Jadi kalau mau dipikir-pikir ya, sekalipun Nikita nggak hadir, kayaknya nggak masalah deh ya Pak ya. Karena kan Bapak udah bilang kayak gitu. Jadi sebenarnya guys, intinya kemarin itu mediasi zong. Mediasi yang nggak ada hasilnya. Malah yang ada guys, semakin memanas aja nih perseteruan antara pihak Nikita Mirzani dan pihak RG. Bener kan? Gimana menurut lo? Coba deh komen di kolom komentar.